Jadi hulu tidak selalu di atas. Nah, itulah kemudian yang sampai kepada kalimat yang dari tadi dicari oleh Pak Heri. Tabanan ke situ satu sebuah pura pernah diapa-apakan. Siapa yang berhak melakukan istilah mengkalibrasi, menyempurnakan lagi? Ya yang punya otoritas itu. Itulah Merago Selam kodenya. Nah, siapa Merago Selam itu? Saya ungkap. Pertanyaan yang lebih spesifik nih Pak De. Ketika satu desa merubah tatanan suatu tetamian leluhur itu dalam bentuk pura. Kan tadi Pak De mengatakan ada pewasanya manah di tiang niki. Ketika ini terjadi, kemudian kesadaran masyarakat niki muncul. Ih raga pelih niki. Nah, napi jangan ngewaliang niki kan lho. Kan sudah terbongkar dia Pak De. Mewali renyido sang rumago pemutus. Dalam artian ide sang rumago guru sujati. Nah niki siro niki kandan niki PR malih. Nah siro medue otoriti daripada medue pengetahuan tentang sepat siku-siku parindikan pura. Nah niki nak enten panca pamahayuning buana nika. Paro puri purano pirito pura. Malah dari pertiwi jati niki jati ning Tabanan. Enggak niki Gunung Sari lawan Batu Karu gendeng. Niki lah yang melahirkan peradaban yang menarik di Tabanan. Sehingga Tabanan niki khas dianugerahi beras merah. Apa konteks? Nah gini, di tiang napet Tabanan niki kok konotasinya lumbung beras, agraris kan begitu. Faktual sih itu. Tapi kan dalam konteks tiang sendiri itu tiang napet. Bagaimana Pak De menarik konstelasi antara segara gunung menjadi peradaban agraris niki? Di mana anunya nika? Nika kembali tiang tentang tantra, yantra dan mantra. Artinya versi yang tiang sampaikan. Jangan apa yang tiang sampaikan tentang tantra, yantra dan mantra niki seperti diksi-diksi yang umum, bahwa tantra yang tiang masukkan dalam pengetahuan murni daripada Gunung Batu Karu, terkait dengan tantranya Batu Karu, tantranya Gunung Sari di sebelahnya. Kenapa ini berdampingan? Kenapa Gunung Sari? Kenapa kemudian menjadi lumbung padi? Apa ini Gunung Sari? Kenapa ada situs Sri Tumpuk? Nah ini kan terkait. Kenapa ini kemudian melahirkan peradaban agraris Nunggalang? Ritusnya dari Batu Lumbu, kemudian ke Pakendungan, kemudian ke Tanah Lot. Ini kenapa terjadi tebaran Sari? Kenapa kemudian Nangiang Sami wujud-wujudnya niko adalah wujud-wujud power daripada pertiwi muncul. Mata tidak sayu, tapi powerful bulan. Itulah spirit bagaimana sih dia menjadi Gunung Sari. Bagaimana dia akan menjadi lumbung. Dia ketika alam dia harus mengeluarkan kesuburannya dengan menciptakan pride dengan taring, lidahnya panjang mencari materi. Nah itu adalah semua ikonografi yang bisa dibaca sebagai sebuah perwujudan daripada ekspresifnya leluhur atau kuatnya rohani itu membangun suatu kesuburan. Dibuatlah jejak-jejak simbolik peyantraan itu. Karena yantraan kan wujud simbolik daripada pengetahuan. Tantra pengetahuan. Menapi yang Tabanan ki nunggalang gunung melawan segara. Bukan hanya nunggalang. Tabanan ki adalah anomali daripada Bali. Kalau ring Karangasem mengulu ke Akaso, di Tabanan mengulu ke ring Pertiwi kan. Jadi hulu tidak selalu di atas. Nah itulah kemudian yang sampai kepada kalimat yang dari tadi dicari oleh Pak Heri. Tabanan ke uluning tebenang pinak ke ulu taban ki taban ke teben. Nah niki tebo kangen kebetulan kan apa yang saya disampaikan. Ketika Pak Heri berjalan di hari Selasa, dikala nampak sandikala, apa yang terjadi kan berpakaian seperti niki dengan kawan-kawan berpakaian putih, ada yang merah, ada yang hitam. Kira nampingin ridatu nika, tiang napi nunen nika napi dan. Coba aja nggak kayak napi. Nah, niki merah, nah nika sira kan apakah yang men-setting nika. Nah jadi yang boleh mengungkap sedikit kan nika. Jadi memang materi Tabanan ke ada memang ketika dia berhulu ke tebeh. Jadi segara panggung pinako hulu materinya. Niki kemudian di melantingnya kan. Nah dalam tantra niki kan. Tentang Tabanan seperti nika lah. Jadi kaitannya nak terkait konstelasinya semua terkait. Kenapa ada desa Gunung Sari? Kenapa ada Gunung Sari? Kenapa ada Pucak Tinggal?
Gunung Sari dengan Puncak Tingah itu kode yang sama. Gunung Sari berarti dia kecil gunungnya. Puncak Tingah kok puncak, kemudian dia tinggal, berarti dia juga kecil dia. Sama dengan Bukit Sangkur, dia akan sama dengan, kalau di Karangasem dia akan kodenya menjadi Bukit Asah. Kalau di sekitaran Denpasar dia akan menjadi Gumuk Sari. Gumuk Sari. Iya, sama nih kok. Jadi Puncak Tinggal, Puncak Kembar, kalau Kembar ya sama. Itu tak akan ada menyamai daripada Gunung Agung, itu esensinya. Jadi Gunung Agung dianggap yang the greatest, karena itulah gitu ya? Dia the greatest, itulah yang mulu ke angkasa. Tabanan itu dia mulu ke Pertiwi, ke Pangkung. Dan kita bicara tentang kode daripada segara gunung. Walaupun di gunung, tetapi peyantraan daripada laut ada pada Telaga Suci Segara, karyanya kolang. Seperti Batu Karu ada segaranya Haring Beji nih kan. Nah nih jadi luar kita nih luar biasa nih. Cuman kita mampu nggak nih menggali nih ya. Kalau mau ngambil kawisesan Tabanan, pahami niki kan tan. Nah, pahami dulu niki kan. Mangda ten ngambean Tabanan, tapi sekali Gunung Agung manda ya kata kan tan. Kan rago kan tan. Kan sibuk ragonya tuang menek-menek batis kari meguyang. Iya. Dan tapi boleh begitu ketika ada satu power juga yang memedium itu. Inilah kekuatan daripada kode lagi satu. Nah hitam di dalam artian selem, meraga selem. Nah sang meraga selem nikilah yang kemudian bisa, seandainya situ satu sebuah pura pernah diapa-apakan, siapa yang berhak melakukan istilah mengkalibrasi, menyempurnakan lagi, ya yang punya otoritas itu, itulah meraga selem kodenya. Nah siapa meraga selem itu dia ungkap lain hari. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak D, yang tertarik dengan hasil wawancara Pak D di YouTube itu, dan saya sangat setuju bahwa hancurnya orang Bali itu, peradaban Bali misalnya gitu ya, hancurnya memang pasti karena orang Bali. Karena orang luar Bali tidak mungkin bisa menghancurkan, kan begitu? Tidak punya akses ya? Tidak punya akses, tidak punya pengetahuannya itu. Juga dia tidak ada DNA-nya. Tidak mudah menghancurkan Bali seorang luar. Nah, ketika kita mengetahui bahwa hancurnya Bali ini karena orang Bali, yang selalu tidak mau terpaku kepada suatu kondisi, nak mulai itu dapat, apakah itu suatu kutukan segala macam. Tidakkah ada energi yang bisa membuka untuk kemudian membalikkan kondisi? Oke, kita sadari kita salah segala macam, tapi kemudian kita ingin melakukan sesuatu. Dari mana kita harus memulainya, Pak D? Pertama yang kita mulai itu dari pertanyaan yang tadi. Pak Made merasa nggak sebagai orang Bali, Tabanan kan dan? Nah, itu kalian juga bisa bertanya dengan kawan-kawan. Merasa nggak diri kita sebagai orang Bali, orientasinya itu sudah dirubah. KTP kita betul Bali, tapi betul nggak segala tindak tanduk sejak kita dalam pikiran orientasi kita itu adalah orang Bali. Kenapa sikap selag urati bitik hilang? Yang ada tuh sifatnya kerja target, kerja kredit, kerja poin. Nah orang Bali tak pernah mengajarkan itu dari dulu. Nah itu kan begitu orientasi kita dirubah tanpa kita sadari, yang merubah ini kan perkembangan sifatnya zaman, sifatnya sistem. Kita mewarisi sistem pendidikan yang sangat barat. Dan sistem pendidikan kita itu ya aguron-guron. Benten siapa yang dijadikan guru, kemudian beliau mengajarkan di kala-kala tertentu tatuanya niki, kita menerima pengetahuannya, itu sistem pendidikan yang kita warisi. Tapi kita kan siapa yang melakukan nikah kan tidak ada. Kita semua kan sangat terlihat akademis, sangat pendidikannya ada sistem-sistemnya. Ya dia juga sudah di pasca sarjana jadi cukup tahu lah kan. Jadi tapi namanya memang berbeda. Dan kalau membaca Bali itu kita memakai kecerdasan kita di akademis belum tentu mampu. Karena kode api itu bisa dia berupa air. Ketika kita membahas
air sesungguhnya kita berbicara tentang esensi api. Itu jadi beda ininya. Enten. Pertanyaan 2 terakhir sebelum yang terakhir, ada suatu idiom, ada suatu idiom raga nak Bali itu lebihan iri hati, bisa ngelah liakin ya, kemudian senggandongin ya idiom tulung satu. Kedua, orang Bali itu hanya suka dan berani sesama orang Bali, tetapi ketika dengan orang yang tidak Bali gitu, luar Bali, malah menunjukkan respeknya lebih kepada sesamanya. Itu nanti pendapat Pak De? Ya itu kan stereotip yang umum. Ya, nah itu juga terkait dengan orientasi orang Bali yang dirubah tanpa disadari kan. Nah kalau dicari ketika kita masih menjaga tatanan 3 kita di tubuh itu kan Prabu, Nabi, Guru diki, hati, jantung. Nah kalau kita pakai ini kok nih, boleh kita mencari materi, tetapi kita tetap punya tuntunan akan hati, manah, pikayunan, bukan pikiran. Beda nih ki. Pikiran pusatnya di ki, kalau kayun kan di ki, manah nih kan. Boleh kita mencari kewibawaan atau kesucian, tetap kedasarin juga dari mana. Yang terjadi kalau mungkin kan yang mencari spirit, sibuk mencari spirit, kadang-kadang lupa dia dengan keluarganya. Padahal itu salah satu kewajiban utama juga dalam hidup ya. Nah kalau manahnya tetap dipakai kan ada balancing. Nah begitu juga mencari materi, kebablasan, tidak beretika kan ganteng jadinya. Nah jadi seandainya masih saja orang Bali niki ngenepan mekelin tato di dalam diri, nah hal nike justru berbanding tidak seperti yang saat ini. Justru bisa kan kayak tadi misalnya, tiang uning nanging tiang tendados. Menyampaikan, ada yang mau menyampaikan dan boleh menyampaikan, tetapi pengetahuannya yang dia tidak punya. Nah itulah jadi etik tatua niki kan etiki yang sejatinya hilang, hingga muncullah stigma yang seperti tadi nih, manahnya nih dan kebahagiaan ya. Jadi yang juga tidak menafikan nike karakter daripada orang Bali, ya, tetapi kalau bicara inti memang tidak bisa itu dikatakan bahwa itu pure karakter orang Bali. Karena kita punya jelas itu transkripnya bahwa kenapi kita ngemargiang mana, ngemargiang pikayunan, ngeruruh materi, ngeruruh kasucian itu dengan sesuatu yang etik yang ada. Pertanyaan terakhir Pak De, setiap ditanya oleh orang-orang, tiang jawabannya, Pak Heri dari mana? Saya asli Tabanan. Tapi ternyata tidak pernah melakoni hidup di Tabanan dalam arti dalam jangka waktu panjang. Bahwa kenikmatan hidup waktu kecil mandi di kali, sungai ini atau ke sawah ini pernah tiang alamin. Dari mana saya yang karena turunan kemudian dari Tabanan tapi tidak hidup di Tabanan, memulai supaya bisa kemudian dengan bangga mengatakan, oh saya loh orang Tabanan. Niki yang sampaikan khusus saja ya, karena niki sifatnya ada dokumentasi, jadi dia sekalian menitip niki, bukan hanya untuk Pak Heri niki, untuk semua orang. Ya. Durus mengenali pertama sanggah, Betawi Merajam, natah, lan lebuh suang-suang. Kenali dumun isin merajannya Pak Heri Nakti mantan. Atau kalau semeton sane kawigunannya nih dados semeton pare niki, sanggahnya anak mantan isin sanggah niki. Napi isin natah, napi isin lebuh ini. Nah, ketika niki dikenali, kita tuh akan tahu sekali gitu. Kawigunan leluhur raga pun niki dumun. Makanya diwariskan niki. Makanya lebuh tiang begini cirinya kenten. Oh, berarti tiang harus ngelaran niki di gumi niki. Nah itu jadi tahu sekali kalau Pak Heri memang dari Sela Madag, tapi ini ke Sela Madag gitu. Sela ini ke Sala ini ke dasar, Madag itu yang berdiri. Jadi Pak Heri harus jadi punya dasar yang kuat berdiri di Bali kenten.
Kentan mantra sebenarnya kenali yang dekat-dekat saja. Nggak usah jauh-jauh mencari Ya boleh jauh-jauh tapi jangan lupa kentan. Nggih, Pak De, matur susmo.